Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 102. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu beserta staf TU yang pada pagi hari ini bisa hadir di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan hidayah pada pagi hari ini. Dan tak lupa kita menyampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, agar kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, adapun saya mengumpul Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada pagi hari ini, tujuannya tidak lain yaitu pengimbasan dari CGP kegiatan saya yang saya lakukan selama ini, yaitu modul 1.4. Jadi judulnya itu budaya positif. Jadi di sini saya memanggil Bapak-bapak dan Ibu-ibu yaitu untuk pengimbasan dari materi yang saya dapat. Jadi saya harap Bapak-bapak dan Ibu-ibu selama kegiatan ini nanti untuk bertahan dan menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua dan untuk kemajuan sekolah kita. Di sini selama saya mengikuti CGP ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, banyak hal baru, banyak yang dapat saya nikmati, banyak yang dapat kita implementasikan kepada siswa kita, gitu. Banyak yang bisa kita masukkan kepada siswa-siswa kita nanti, terutama untuk kemajuan sekolah kita ini. Saya bersyukur Ibu Kepala Sekolah kemarin meminta kepada kita guru yang sudah memenuhi syarat untuk mengikuti CGP ini, karena manfaatnya banyak Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tidak memperpanjang mukadimah, nanti saya akan menjelaskan tentang apa yang ingin saya sampaikan. Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama mendengarkan arahan dari Kepala Sekolah, yaitu Ibu Hermayanti SPDSD. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu SD 102 Sengaja, juga Bapak calon CGP, Pak Deksi Petrus. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya juga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara yaitu calon guru penggerak. Kita juga berdoa semoga calon guru penggerak SD kita lulus. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga ke depan masih ada lagi calon yang lain. Jadi ibu mohon ibu-ibu di sini juga, kita sebagai guru di SD 102. Jadi masa berbangga sudah ada calon guru penggerak. Jadi zaman sekarang sudah banyak perubahan. Jadi dari Pak Deksi kita bisa belajar ibu. Bukannya Pak Deksi bisa pintar, bukan. Kita bisa belajar dari mana dia bisa memperoleh anaknya seperti ini, sekolahnya seperti ini, visi misinya seperti ini. Jadi kita belajar semua. Ibu juga, ibu sekolah juga mau belajar gitu. Jadi nampak bukti dari pemerintah yang calon guru penggerak itu sudah ada di SD kita. Jadi jangan dia sudah lulus, tidak ada kegiatan, tidak ada perubahan dari SD kita. Kalau dia lulus, kedepannya yang lain juga bisa lulus, karena sudah ada bukti. Bahkan di sekolah kita sekarang sudah menjadi sekolah sehat.
Jadi sangat mendukung dengan guru penggerak ini tadi. Jadi kita yang tidak tahu, kita bisa tahu. Bukannya kita tidak bisa, kita sama-sama belajar. Jadi dari Bapak Deksi nanti, apa yang dibicarakannya, apa yang dipelajarinya selama CGP, kita dukung. Juga kita buktikan nanti sama-sama. Saya sebagai kepala sekolah mendukung Bapak Ibu. Apapun kegiatan di sekolah kita mendukung, karena dana kita ada. Malah CGP ini istimewa biasanya. Saya kepala sekolah menghadiri dapat juga 2 sangu. Nah itu saking istimewanya. Jadi sayang kalau kita tidak belajar, sayang. Cuma hanya 1 jam. Nah 1 jam. Jadi kita belajarlah di sini sementara 1 jam. Anak-anaknya bisa kita sudah kasih pelajaran tadi kan. Jadi waktu tidak ada, ibu juga mepet waktu pertemuan dengan kepala sekolah, dengan pengawas, masalah IKM. Nah, jadi banyak. Jadi jalan di sini selesai, jalan di ibu selesai. Jadi sama-sama kita dukung. Juga kita doa juga semoga Pak Deksi lulus. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi hanya itulah penyampaian dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan kepada kami. Baiklah, kepada ibu-ibu, nanti kita akan saya sampaikan materi-materi pada hari ini. Semoga ibu-ibu menikmati dan berbahagia semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak, sama-sama tadi kita dengarkan arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah beliau sangat mendukung kegiatan CGP ini. Saya sebagai calon guru penggerak Deksi Petrus SPD dari SDN 102. Adapun PP saya yaitu Bu Nur Hayati SPD MPD. Adapun fasilitator atau pengajar kami yaitu Pak Muhtaro. Beliau berasal dari Jambi. Jadi kami belajar itu Pak itu secara online. Ya, selain secara online, tugasnya pun secara online. Jadi pada hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi yang saya dapatkan, yaitu materi tentang budaya positif, yaitu modul 1.4. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini nanti kita akan banyak mendapatkan ilmu. Semoga apa yang saya sampaikan nanti berkesan bagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan menikmati apa yang saya sampaikan ini dalam hati yang bahagia. Jadi saat saya menyampaikan ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sangatlah penting kita itu berbahagia. Kalau hati itu tidak bahagia nanti tidak masuk ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi saya pengen sekali nanya, Bapak-bapak Ibu-ibu hari ini bahagiakah? Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu hatinya bahagia dan senang, jadi bisa saya sampaikan ini nanti satu persatu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, inilah yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif. Di sini Bapak-bapak Ibu-ibu ada 2 kata, yaitu budaya dan positif. Kebiasaan gitu ya, yang berkelanjutan. Jadi di sini lanjut saya jelaskan apa itu budaya positif. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu, apa itu budaya positif? Ada yang tahu Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Belum. Ini saya jelaskan. Jadi budaya positif terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan baik yang berkelanjutan. Jadi budaya positif itu sifat baik yang berkelanjutan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi bukan sebentar tapi terus berlanjut gitu. Membiasakan hal yang positif dapat dimulai dari hal yang kecil, sederhana, dan ringan yang dapat dijalankan secara kontinu. Jadi hal-hal kecil yang kita anggap kecil, yang kita anggap remeh itu sebenarnya
manfaatnya nanti banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia selalu berkontinu, ya, selalu berkelanjutan. Oke, lanjut bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini budaya positif itu, pandangan budaya positif itu ya. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Jadi di sini kita dituntut untuk merubah pandangan kita terhadap belajar itu. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Jadi memotivasi kebiasaan kita. Sudah itu, kebutuhan dasar kita itu apa? Sudah itu, posisi kontrol restitusi. Jadi kita itu nanti ada kontrolnya, Bu, sebagai seorang guru terhadap anak didik. Kontrol anak didik terhadap guru juga ada, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi selanjutnya itu keyakinan kelas. Di sini di keyakinan kelas ini nanti saya bahaskan, Bu. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Setelah ada keyakinan, kita ada sesuatu yang ingin kita capai ke anak dong, yang kita ingin kita implementasikan kepada anak-anak kita. Lanjut. Perubahan paradigma belajar. Ini yang pertama tadi. Cobalah katanya di tangan kita ini, cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa ada menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas si B itu rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, di sini bayangan tentang perubahan, ya, perubahan paradigma belajar, ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kepal tangannya, bapak bayangkan kalau di tangan bapak-bapak dan ibu-ibu ini ada sesuatu yang berharga. Teman sebelah bapak ibu-ibu pengen membuka itu, bagaimana tanggapan bapak ibu? Buka atau tidak? Yang berharga di tangan ibu ini, ibu kasih atau tidak dengan temannya? Kalau sebelum saya jelaskan kelanjutannya, ini ibu punya sesuatu yang berharga di tangan, ibu berikan nggak ke yang B atau ibu pertahankan? Kata Ibu Sulastri diberikan, kata Ibu Sulastri. Itu gambaran Ibu Sulastri. Kalau Ibu Desi dipertimbangkan baru diberikan. Kalau Ibu Lismawati, Ibu Lismawati ini dia tidak mau diberikan ke orang lain, dia untuk dia baik. Kalau Ibu Ro, tergantung masalah yang dihadapi. Jadi semua jawaban itu nanti saya jelaskan. Jadi bapak, ibu-ibu, jadi di sini pertanyaannya tadi, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Ini apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Ibu tadi ibu buka, apa alasan ibu membukanya, Ibu Sulastri? Yang berharga bagi ibu itu ibu kasih ke orang lain, kenapa? Ya, supaya dia bisa mengikuti itu. Kalau Ibu Desi ini kenapa Bu Desi? Nimbang-nimbang. Jadi saya tanya lagi terakhir. Dalam kegiatan ini yang saya jelaskan tadi, siapa yang memegang kontrol? Kontrolnya? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri, ya, bukan orang lain. Betul yang kata Ibu Desi tadi, saya harus memilah dulu, ini betul atau tidak baru saya berikan. Yang kata Ibu Sulastri, betul yang bilang Ibu Sulastri, itulah sifat dia.
dia berikan kepada orang lain yang berharga itu tadi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri sebagai kontrol diri kita sendiri. Paradigma kita untuk memandang belajar itu tergantung dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita mempertahankan itu karena itu adalah hak kita, punya kita. Berarti kita ini tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Jadi itu Bu ya. Jadi kita ini tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang itu sendiri yang mengontrol dirinya. Jangan kita beranggap kita mengontrol orang lain. Lanjut. Selanjutnya, kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi ini ya Bu ya. Banyak variasinya. Tadi seperti yang dijawab oleh Ibu Sulastri, rekan Ibu Tita Desi. Jadi di sini jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Bapak kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung dengan diri kita sendiri. Jadi semua itu berawal dari diri sendiri. Kita sebagai guru itu berawal dari diri kita sendiri. Jadi jangan kita si A ini ngikut omongan kita. Bukan, itu nanti kita bisa jelaskan di belakangnya nanti. Jadi yang semuanya yang punya kontrol itu adalah diri kita. Bukan orang lain. Jangan kita menganggap kita ini tunduk dan patuh itu kita dikontrol orang lain. Bukan, ada sesuatu di balik itu nanti Bapak-bapak dan Ibu. Oke, lanjut. Di sini menurut Dr. William Glaser meluruskan berapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Inilah tadi kontrol diri sendiri. Di sini ilusi mengontrol murid. Di sini ada ilusi mengontrol murid. Itu tadi yang pertama hanyalah sebagai cerminan. Ilusi saja itu tadi Bu. Jadi ini intinya nanti Bu. Ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ini Bu ya, kita mulai memahami tentang murid-murid kita. Jadi di sini contoh ya Bu ya. Sebenarnya murid itu punya kontrolnya sendiri Bu. Contoh, kita suruh si A, silakan kamu sapu gelas. Disapunya dengan anak itu. Itulah yang di ujung tadi, anak mengizinkan dirinya dikontrol. Tapi ada anak yang tidak mau kita suruh, tidak mau menyapu, karena dia mengendali dirinya sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi anak yang tidak mau itu tadi karena kontrolnya berada dalam dirinya. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau anak itu mau, berarti dia mengizinkan kita guru untuk mengontrol dirinya. Nanti ada lagi di belakang itu Bu. Ada yang kontrolnya bagus, ada nanti yang ada di balik itu ya. Karena nanti dia berkaitan sampai ke belakang itu Bu. Ini sekedar kalau buku itu sampulnya dulu dengan daftar isi. Jadi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi bujukan itu adalah sebentuk kontrol seperti yang pertama tadi. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini Bu. Jadi di sini Bu, maksudnya gini Bu. Ya, murid kita ini kan ada yang kegiatan itu berlanjut seperti piket apa, itu kan kita yang mengontrol guru. Memang kita berikan ke anak, siapa yang mau piket hari ini. Untuk terus beberapa ke depan dia menerima piket. Tapi lama kelamaan ada yang tak mau piket. Jadi di sini mereka menyadari
ngapalah bikin malas lah. Mereka tidak lagi mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nanti kita lanjut lagi di belakangnya apa itu sebabnya. Jadi kita ada anak yang mau dikontrol karena tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ada sesuatu untuk dia mau dikontrol. Lanjut yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kritikan bisa membuat berkarakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jadi mengkritik anak dan membuat anak itu merasa bersalah, nanti ada yang positif dan negatif. Nanti anak-anak itu kalau negatif dia akan murung sendiri dan arahnya akan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi, ibu ya, ilusi, bayangan. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kami di modul 1.1 itu sudah diajarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu dia menghamba pada murid. Jadi di sini kita sebagai guru juga tidak boleh memaksa murid dulu dalam jangka waktu yang panjang, karena nanti efeknya banyak di belakangnya. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, lanjut. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi ibu-ibu, di sini ada dua kata. Yang pertama stimulus respon, yang kedua adalah teori kontrol. Jadi ada dua. Nanti bisa kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak, apa itu yang membedakan mereka. Lanjut, please. Menurut Stephen Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka atau acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini ada dua kata kunci. Yang pertama itu membuat kemajuan perlahan-lahan, maka ubahlah sikap kita. Yang kedua, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, perlu mengubah kerangka atau kerangka berpikir kita, ya. Ubahlah paradigma kita. Lanjut. Ini ibu-ibu, apa yang membedakan stimulus respon, teori kontrol? Boleh bapak-bapak dan ibu-ibu nanti yang mana yang sering kita gunakan, ya? Nanti akan tahu ibu-ibu. Yang pertama, realitas, kebutuhan kita sama. Itu menurut kita. Menurut kita ini sama kebutuhannya. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang kedua, kita pikir anak itu sama kebutuhannya. Ya, tapi menurut kontrol, kebutuhan itu berbeda-beda. Mana yang betul? Berarti berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi pandangan kita sama semua orang itu. Ya, baik guru, baik murid, gitu. Sama pandangannya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita itu selalu berusaha mengajak orang itu pandangannya sama. Ya, kita nih beda-beda nih guru semuanya, tapi kita pengen guru itu sama pandangan dengan kita. Dengan saya tuh, pandangan gurunya harus sama dengan saya. Di sini nanti kita lihat tuh.
Yang kedua, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita melihat anak salah itu salah. Pokoknya anak telat salah. Pokok ini salah. Pokoknya salah lah kalau yang negatif itu. Ya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini yang saya sampaikan tadi. Orang lain bisa mengontrol saya. Lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bila gagal itu paksa. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran Ibu Ro menghadap saya itu beda dengan penilaian Ibu Sulastri terhadap saya. Beda, Bu. Beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita itu memandang dunia itu pun berbeda-beda apa sama? Beda-beda apa sama, Bu? Beda kan? Kita memandang itu beda-beda. Cara berpikir kita melihat pun berbeda-beda. Lanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap yang perilaku anak-anak kita itu pun ada tujuan dari anak-anak tersebut. Ada di balik itu. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu, itu ada di balik itu semuanya. Selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya yang bisa mengontrol kita hanyalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Suami pun tidak bisa mengontrol. Ibu patuh dengan suami pasti ada sesuatu. Lanjut, Anda yang bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sudah itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kita punya pilihan yang banyak, punya pilihan yang baru. Ya, tidak stay di situ saja ya, Bapak Ibu. Model berpikir menang. Dan apa kita berpikir kalah menang. Nah, kita hanya satu. Saya harus menang. Gitu. Jadi karena kita yang mengontrol diri kita itu adalah kita. Saya harus menang ini. Tidak boleh kalah. Karena kita ya. Itu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan Bapak dan Ibu. Dalam rangka ciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apakah kaitannya dengan nilai-nilai tersebut? Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum saya melanjutkan ini tentang disiplin positif ke sekolah kita, dari yang saya sampaikan tadi ibu-ibu memahamilah sedikit-sedikit ya. Oke. Baiklah Bapak-bapak ibu-ibu, saya lanjut. Disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Jadi Bapak-bapak ibu-ibu, di sini kami CGP ingin membentuk budaya positif di sekolah ini. Jadi makanya kami diwajibkan untuk mengimbaskan kepada guru-guru agar terciptanya nanti disiplin positif di sekolah kita. Lanjut. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa disiplin itu? Selama ini kan disiplin itu datang tepat waktu, ya kan, Bapak Ibu, tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan itu adalah kata-kata disiplin. Sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Jadi kita disiplin itu kalau telat hukuman. Tapi anak yang yang kena hukuman berarti tidak disiplin. Bapak-bapak. Padahal itu sebenarnya berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah satu alternatif terakhir dalam perlu digunakan sama-sama. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu kalau di dalam CGP budaya positif itu yang terakhir kali. Tidak bisa lagi baru lah itu. Itu bukan pilihan. Hukuman itu bukan pilihan lagi Bapak dan Ibu. Ya.
Karena dengan beriringnya zaman, anak-anak itu sudah beda pikirannya, Bu. Lanjut. Menurut Ki Hajar dalam menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi untuk pernikahan anak-anak itu harus ada disiplin. Jadi disiplin ini adalah menurut Ki Hajar yang paling utama. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, jadi dari dalam, jika kita tidak memiliki motivasi dari dalam internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi dari luar. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kita itu tidak bisa dari dalam, maka baru dari luar. Selain itu, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu. Ada yang mau buka, ada yang tidak. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal atau luas. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang luas dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi di sini tujuan kita sebagai guru pengen disiplin anak itu berasal dari diri mereka, bukan dari kita. Bukan dipaksa ya. Bukan dipaksa, betul, Bu. Bukan dipaksa anak itu disiplinnya, tapi tumbuh dari diri mereka sendiri. Sadaran mereka sendiri, betul itu, Bu. Lanjut. Harus gitu. Betul itu, Bu. Itu dari rumah. Lanjut, kaitan disiplin diri dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ini adalah disiplin adalah nilai-nilai yang ingin dicapai oleh seluruh individu. Menurut Diane Gosen, menggunakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi dari dalam dirinya, inspirasinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Sebagai institusi sekolah, kita sebenarnya sudah memiliki nilai kebajikan yang sudah disepakati. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai yang termaksud dalam profil pelajar Pancasila bersifat luas dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi sekitar sekolah ini, Bu, CGP ini juga mengarahkan ke profil pelajar Pancasila. Jadi di situ sudah dijelaskan ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering menjalankannya, kadang sering pula nyanyi profil pelajar Pancasila sebelum belajar gitu. Lanjut. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu dokumentasi saya, dokumentasi penerapan budaya positif ya, bapak dan ibu-ibu. Ini di ruangan Ibu Wanga dengan Pak Reni kemarin ya, sudah itu membudayakan anak sampai di luar bisa berbaris sendiri, tidak saya atur lagi ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu memang dasar dari mereka sendiri. Saya pengen anak itu disiplin dengan diri mereka sendiri, tidak perlu lagi diajarkan, tidak perlu lagi dipaksakan ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, memang tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Ini saya memberikan kebahagiaan pada mereka. Saya tidak memaksa anak-anak untuk mampu, tapi bagaimana anak-anak itu menikmati pembelajaran saya. Itu yang diusahakan sekarang bapak dan ibu-ibu. Ini sudah kita
setiap Sabtu senam. Senam ini Bu bukan saya yang tapi anak-anak mereka saya suruh untuk belajar sendiri, nanti baru senam di depan. Nah, jadi kita itu saya sedang berusaha menerapkan apa yang saya dapatkan dari CGP. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diani dosen. Yang pertama Bu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini untuk siswa kita itu nanti banyak Bapak-Bapak dan Ibu. Ini adalah tingkat terendah. Dia ada 3 tingkatan. Untuk motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bu. Nilai yang terendah itu ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak memenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Jadi gini Bu, saya jelaskan sedikit. Yang nomor 1 ini Bu, anak kita tuh pagi dan datang pagi dan masuk, jangan kita anggap berhasil kita nih guru, tapi anak-anak itu masuk tepat waktu. Itu tadi kita guru mengontrol anak ya. Jadi di sini mereka kenapa takut kena marah dengan kita ya. Jadi dia cepat masuk karena dia daripada marah ibu Desi masuk bala. Adalah bunyi kakek marah ibu Sipa masuklah. Jadi motivasi mereka cepat masuk hanya karena jangan dimarah guru. Bukan dari dalam diri mereka mau belajarlah kamu pejas daripada marah Pak Deksi gitu. Suruh berlari bilang, padahal mereka tidak mau berlari. Agama disuruh Pak Doni, hafalkan ayat ini, terpaksa diulang apa daripada dimarah Pak Doni. Jadi itu Bapak kita juga harus tahu motivasi anak-anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini anak-anak kita juga kita perhatikan dari saya CGP kemarin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, reward itu sebenarnya tidak penting sebenarnya. Bukan tidak penting sih. Nanti takutnya imbasnya yang ini mereka ranking 1 hanya mengharapkan buku, bukan betul-betul belajar. Mereka mau menghafalkan ayat hanya untuk mendapat pujian dari Pak Doni. Sepak nian sesipa nih. Jadi hanya mengharapkan imbalan anak-anak kita nanti jadinya. Itu ya yang sedang, motivasi sedang anak-anak kita. Jadi nanti dia hanya untuk melakukan sesuatu hanya mengharapkan imbalan. Lanjut. Untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini Ibu, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal. Jadilah inilah yang ingin kita sampaikan nanti di sekolah kita. Ya, perlahan-lahan nanti kita ingin anak itu sadar dari dalam dirinya sendiri, ya, bukan takut memarahi Ibu Sulastri. Itu. Ya Bu ya, Bapak dan Ibu-ibu. Jadi di sini kita juga diharapkan tidak untuk marah-marah, tidak untuk membentak-bentak anak, bukan untuk dihukum anak itu. Kita berusaha motivasinya timbul dari dalam diri sendiri. Oke, lanjut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Jadi yang ketiga tadi kita tanamkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman
atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi ibu-ibu, tujuan kita sekolah nanti yaitu yang nomor 3 ini. Kita berharap anak-anak ke sekolah ini memang dari dirinya memang ingin belajar untuk mereka ke depan, bukan berangkat ke sekolah dipaksa maknya, kan itu, dipaksa guru, kalau tidak marah guru, kan itu. Jadi mereka memang pengen saya ke sekolah belajar menuntut ilmu untuk diri. Makanya mereka percaya dengan mereka menuntut ilmu mereka akan menuai di hari akhir nanti gitu. Nah, jadi memang menanam nilai-nilai mereka sendiri. Nah, ini ibu-ibu ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi dan retribusi. Baik ibu-ibu, bapak-bapak nampaknya agak bengong sedikit. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kita coba breaking dulu bapak-bapak dan ibu-ibu. Masih kontrol apa tidak? Ya masih fokus atau tidak ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita sebentar saja. Nah, coba ikuti kata-kata saya, bukan gerakan saya, ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Pegang rambutnya. Pegang rambutnya. Pegang telinganya. Ya. Berarti ibu-ibu masih fokus ya, bapak ibu-ibu masih bisa kita lanjut seperti ini. Ya kan tadi kan jangan ikuti gerakan saya. Jadi berarti bapak dan ibu-ibu masih fokus menyimak apa yang saya sampaikan. Jadi bapak dan ibu-ibu, yang pertama hukuman bersifat tidak terencana. Jadi hukuman itu sebenarnya tidak terencana yang diberikan guru kepada murid terhadap kesalahan yang dilakukan. Jadi hukuman itu umpama anak telah suruh buang sampah kan tidak ada rencana dari kita kan, tapi itu tetap keluar. Sudah itu konsekuensi bersifat sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi konsekuensi ini bersifat sudah terencana. Jadi kesepakatan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan anak murid, itu dinamakan konsekuensi. Jadi kan sewaktu kita ajaran baru itu bapak-bapak dan ibu-ibu kan selalu membuat konsekuensi dengan anak-anak, buat kesepakatan ya. Itu dinamakan konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Restitusi sebuah cara atau pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau mereka bersalah. Kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi benar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu kalau anak terlambat kita marahlah gitu. Tapi kita tidak tanya akar dari dia terlambat itu apa. Itu. Jadi kita guru itu bukan lagi kita yang guru itu mengajak anak mencari solusi dari kesalahan mereka. Gitu. Ya bapak-bapak dan ibu-ibu, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai.
Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang menghargai untuk hidup mereka. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evolusi dari dalam tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu, Bu, kita guru ini nanti mengajak anak mencari solusi, itulah restitusi itu. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Al-Fikran mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi hukuman dan apa itu, penghargaan itu jangka panjangnya banyak. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dan dalam diri, motivasi dari dalam diri. Jadi ini Ibu, jadi kita kan ada juga penghargaan merusak hubungan. Contoh, si A dia dapat, si B tidak. Jadi ada sesuatu nanti dalam pikiran si B yang merusak hubungan. Jadi semuanya itu kita berusaha untuk yang paling bawah itu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi penghargaan itu sebenarnya kalau untuk kita pikir-pikir memberikan reward itu bagus juga untuk anak, mereka termotivasi. Tapi takutnya nanti kita berikan itu malah mereka pengen itu. Nah itu. Jadi, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan kita itu dia tak bertahan hidup dong. Nah, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang ketiga kebebasan. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebagai guru juga harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan anak kita. Jadi anak kita itu ada yang bajunya udah digosok-gosok, kadang kuning itulah bajunya yang dipakai. Mungkin anak itu di sini gitu. Maka kita harus restitusinya di sini. Bisa jadi anak itu kasih sayang dari orang tuanya tidak ada. Pagilah ke balai, baliklah malam. Nah, jadi itu kadang anak itu betinju bekerjanya di rumah sekolah. Kenapa? Mungkin bisa jadi di sini, Bu. Dua ini, ya, mungkin di rumahnya tidak bebas. Ada juga mungkin senang kalau tinju teman-temannya dulu kan. Ya, jadi kita harus juga memperhatikan kebutuhan anak. Jika seseorang tidak dapat kebutuhan dengan cara positif, maka mereka bisa melanggar peraturan hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, peraturan itu nanti sebagai guru harus memahami setiap kebutuhan dasar dari siswa. Jadi kita guru harus memahami 5 dasar anak-anak tersebut. Ya, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, dan dasar diterima. Mungkin bertahan hidup ini gini, Bu. Jadi mungkin ekonomi orang tuanya tidak mencukupi. Kadang 2 hari sekolah, 3 hari tidak sekolah. Kenapa? Seharusnya kan kita tanya, kenapa? Ini tidak kita marah-marah. Itu ada sekolah-sekolah. Kenapa? Jadi kita sebenarnya kita tanya kenapa? Mungkin dia jualan di pasar, Bu, untuk bertahan, untuk hidupnya bertahan. Oke, lanjut, Miss. 5 posisi kontrol. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol.
Yang pertama, penghukum. Seseorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukuman senantiasa mengatakan bahwa segala memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang melakukan posisi penghukuman akan berkata, patuhi aturan atau awas. Ini hukuman kita, awas ya, telat besok. Ancaman. Ancaman dan ini kan timbul ancaman. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih Keras. lebih keras. Jadi membuat merasa bersalah bapak-bapak ibu-ibu. Jadi di sini yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Jadi nanti kita bisa lihat kita ini yang mana di posisi kontrol kita ini. Yaitu pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi gini bu, maksudnya membuat rasa bersalah tuh gini. Bapak ini ribut, tak sayang kamu dengan bapak nih. Nanti keluar dari sini bapak dimarahi kepala sekolah. Lah tahu lokal dekat ini nah. Jadi mereka nanti akan menghayati kata-kata kita. Oh iya, nanti bapak ini dimarahi. Maka mereka akan mulai untuk melanjutkan budaya positifnya. Udah itu teman, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Jadi gini bu, posisi teman itu gini. Jadi posisi teman itu kita guru ini menjadi teman untuk anak-anak, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi guru itu menjadi teman untuk anak-anak. Nanti ya giliran anak yang kok kita minta runcingan, apalagi guru kelas 1, runcingan bu, runcing. Giliran sibuk, mau runcing bu, itu lagi sibuk. Ya. Guru kelas 1 itu sering udah aku si para. Saya ngajar penjas kelas 1 minta runcing juga. Guru penjas ada mau runcing bu. Setelah itu pemantau. Jadi di sini memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ada posisi pemantau, terakhir ada manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik. Jadi bapak dan ibu-ibu, saya CGP kemarin itu lama depannya di sini. Kami CGP. Jadi bisa kita nilai diri kita itu posisinya di mana. Terhadap anak itu posisi kita di mana. Apa yang cukup mengukur, apa yang bisa membuat anak merasa bersalah, apa menjadi teman anak-anak, atau menjadi pemantau anak-anak, atau terakhir jadi manajer. Manajer itulah yang kita ingin sampaikan Bapak dan Ibu. Ya, usahalah diri kita berada di zona yang 3 ini: teman, pemantau, dan manajer bagi anak-anak. Ayo kita tinggalkan yang penghukuman, ya Bapak dan Ibu-ibu. Ayo kita sama-sama menjadi teman bagi anak-anak agar mereka nyaman dalam belajar. Yang kedua, jadilah pemantau Bapak dan Ibu-ibu, pemantau perkembangan anak-anak itu. Yang terakhir, jadilah kita manajer, menjadi pemimpin di dalam ini, ya Bapak dan Ibu-ibu. Saudara manajer inilah yang ditargetkan oleh CGP.
pengen menjadi guru, menjadi teman, pemantau, menjadi manajer. Nah, tinggalkan suara keras tadi atau rombongan. Lanjut. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sangatlah penting saat kita baru mulai belajar, yaitu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal, kebijakan yang luas ya, bapak dan ibu. Dan ketika penyusunannya mendiskusikan suasana kelas seperti apa, serta nilai-nilai apa yang akan dimunculkan dan hal-hal apa yang dilakukan dalam mewujudkannya. Jadi gini Bu, keyakinan kelas ini sama dengan kesepakatan kelas ya. Jadi bapak dan ibu-ibu, kalau kita itu buat keyakinan kelas, yang pertama siswa, kita membebaskan siswa mencurahkan mau apa sih kelas ini. Yang kedua, mencatat semua masukan murid tadi. Yang ketiga, tinjau kembali, ganti kalimat negatif dengan positif. Yang keempat, tinjau kembali. Yang kelima, semua warga kelas menyetujui keyakinan kelas, letakkan di dinding kelas. Jadi ini ibu-ibu, jadi keyakinan kelas. Ini dokumentasi keyakinan kelas bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita pas masuk ajaran baru itu membuat keyakinan kelas, kita ambillah note ini, kita jelaskan kepada anak-anak, kalian mau kelasnya seperti apa, supaya nyaman, supaya bahagia, kalian mau apa, silakan. Mereka mau nulis apa, biarkan mereka mencurahkan isi yang ada di dalam hati dan pikiran mereka ya bapak-bapak, ibu-ibu, biarkan. Nanti akan timbul yang negatif dan positif. Betul yang disampaikan tadi. Nanti ada yang kalimat negatif, kita jadi positif. Jadi setelah kita tulis anak, nanti mereka nempel ke dinding. Adalah yang nulis, kelas harus bersih, tidak boleh kotor. Yang kedua, kelas tidak boleh ribut. Yang ketiga, nanti ada lagi anak nulis, guru tidak boleh terlambat. Sudah itu nulis lagi, kami siswa tidak boleh terlambat. Ada lagi yang nulis, sampah tidak boleh dibuang di depan kelas. Banyak nanti akan tumbuh kata-kata dari mereka, ide-ide dari mereka. Betul kata Ibu Tar tadi, itu ide-ide dari anak. Setelah dapat ide yang ditempel ini Bu, ditempel, kita ambil, kita catat apa tadi itu yang saya sebut tadi. Misal kita harus disiplin, datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Sudah itu kelas harus disapu. Nanti di situ baru kita menjelaskan kepada anak-anak supaya kelas bersih harus apa nak? Berarti seluruh warga kelas harus bertanggung jawab dengan kebersihannya. Maka timbullah piket. Jadi itu Bu, ini sudah ibu-ibu jalankan, tapi masih ada yang belum sampai dengan anak-anak. Kemarin ada Pak Doni ya, Pak Doni, dia anak aku pengen kelasnya ada gantungan semua, ya Pak, hias-hiasan kan itu. Jadi disitulah nanti kita mengajak anak, kita jalankan. Jadi itulah kesepakatan kelas kita. Tidak boleh terlambat, bagaimana nak? Gitu. Oke, lanjut. Inilah segitiga restitusi. Yang pertama, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Keyakinan kelas. Jadi kita itu mulainya dari sini Bu ya, dari ujung sebelah sana. Jadi kita itu kalau anak nih yang sering terlambat, ya kita contohkan langsung ya Bu ya, biar mudah untuk menjelaskannya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi anaknya kata, Ani, Bapak yakin kamu tentunya punya alasan mengapa kamu terlambat. Sudah itu yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanya lagi Bu. Kita tidak perlu marah-marah lagi dari guru. Nanti kolesterol naik. Sudah itu kita pindah. Kita pindah ya. Nah sudah kita tanya tadi. Ya. Sudah itu kita pindah ke bawah.
Nah, kita pindah. Si Ani, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sering terlambat, pasti melakukan terlambat. Nah, karena bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Mungkin kalau Bapak di posisi kamu juga terlambat. Nah, nanti kita melakukan pendekatan dengan anak-anak Bapak dan Ibu dalam pertanyaan itu. Kita tidak perlu marah-marah menyudutkan anak, itu tidak perlu lagi. Jadi kita bertanya kenapa anak-anak. Jadi kita tidak boleh menyudutkan anak-anak tersebut. Sudah itu, baru kita lempar dengan kesepakatan kelas kita tadi. Si Ani, kan kamu sudah punya kesepakatan kelas. Iya Pak. Apa kalau terlambat? Kalau terlambat, ya saya harus ini. Kan itu ke anak nanti. Nah sudah itu, baru kita tanya, kamu mau jadi orang seperti apa anak? Saya mau jadi ini Pak, katanya. Jadi kita mengajak anak. Tadi yang saya sampaikan tadi yaitu mengajak anak bagaimana caranya anak supaya kamu tidak terlambat. Restitusi tadi ya Pak ya. Kita tanya si Ani, supaya kamu tidak terlambat bagaimana? Saya harus bangun pagi-pagi Pak. Saya harus pagi-pagi malah menyiapkan semua berkas. Itu nak ya? Iya, bisa. Dan kapan bisa kamu lakukan nak? Besok pagi akan saya lakukan. Itulah cara kita merubah anak. Jadi itulah tadi Bapak, kita menjadi teman, pemantau dan manajer. Jadi kaitan dari belakang tadi sampai ke depan, ini kita mengajak anak, kita untuk mengajarkan anak tidak dengan cara marah-marah, tapi melakukan pendekatan, memahami masalah anak tersebut. Sudah itu, inilah kita menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses atau positif terhadap dirinya. Jadi kalau kita sebutkan terus anak-anakku, telah kita sebutkan lagi anak-anak itu, kita marah lagi anak-anak tuh, ya itu jadinya mentalnya jadi lemah. Jadi dia selalu merasa salah lagi. Padahal mereka mungkin sudah berusaha cepat, tapi orang tuanya karena masih ngantar adiknya, baru ngantar ke sini, jadi terlambat terus. Jadi kita harus mengajak anak itu melakukan kesalahan menjadi anak yang sukses. Jadi kesalahan anak itu kita bujuk macam mana dia meyakini bisa sukses. Jangan lagi kita jangan anak itu beranggap mereka salah. Ya Bapak. Guru berkata, berbuatlah salah itu tidak apa-apa. Itu tadi yang timbul tadi Bu, dari segitiga restitusi tadi yang pertama. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Itu tadi, manusia itu tidak ada sempurna. Semuanya ada yang melakukan itu. Kalau posisinya Bapak seperti kamu, mungkin Bapak juga akan seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Itu kita tadi menyampaikan guru. Sudah itu kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita setelah mengorek ke anak tadi, kita cari solusi dengan anak ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Sudah itu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ini kalau anak petinju nih, Bapak dan Ibu-ibu, kata-katanya timbul ini. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Anak petinju-tinju, lah salah. Untuk itu juga yang salah. Tamano yang salah, kita nonton dah anak itu kan itu. Kita tak tahu anak itu petinju dari kenapa. Cuma kita harus mencari solusinya sebagai guru. Panggil kenapa gitu. Ya, cari siapa yang salah pun kita tidak perlu, tapi kita sama-sama mencari permasalahannya. Yaitu lanjut. Validasi tindakan, membantu guru mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kebutuhan dasar seperti bertahan hidup. Ini tadi Bu ya, kasih sayang dan rasa terima tadi. Inilah dari kebutuhan dasar. Dari segitiga restitusi itu tadi timbul kata-kata, dan kita harus menyesuaikan juga dengan kebutuhan dasar. Kita juga harus melihat kebutuhan dasar anak itu bagaimana. Gitu. Ya, Bapak-bapak, seperti yang kita lihat tadi.
padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini kan gitu. Nah, sudah itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, jadi kita tidak ada kata-kata yang menyudutkan anak terus ya, Bapak-bapak. Ini validasi tindakan yang ini menanyakan keyakinannya. Ini tadi anak-anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan bertindak terjadi orang yang dia inginkan. Apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas? Itu tadilah kesepakatan kelas kita tadi. Apa nilai-nilai universal yang kita telah sepakati? Sudah itu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Itu tadi dalam kesepakatan anak-anak tadi. Apa yang kamu rasakan ketika melakukan hal seperti itu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itulah tadi. Dari yang kita tempel-tempel, kita ambil tadi. Nah, setiap kesalahan anak itu kita kaitkan. Contohnya, apakah yang kamu rasakan ketika melakukan hal seperti itu? Kalau seperti itu tadi, apa rasanya? Kalau kamu datang lebih awal, apa rasanya? Nah, kalau dia telat tadi. Nah, ini dokumentasi penerapan segitiga restitusi. Nah, ini saya lakukan kemarin kepada anak-anak. Ini restitusi kepada anak yang sering terlambat saya panggil kemarin. Saya coba melakukan ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kita di sini sebenarnya mungkin bapak-bapak ibu-ibu karena ini saya menyampaikannya sekali, mungkin banyak juga yang tidak nyambung ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin ada juga yang ingat di kepala. Sebenarnya intinya kontrol itu pada kita tidak boleh menyudutkan anak, kita harus memotivasi anak untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, selama saya menjelaskan ini, ada yang ingin ditanyakan bapak dan ibu-ibu? Ya, tanya lah bu, nggak usah, ada apa-apa, tanya lah. Nanya bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari penjelasan yang Bapak CGP sebutkan tadi, saya tertarik dengan penerapan keyakinan kelas. Nah, begini, seandainya kita sudah menerapkan keyakinan kelas dan sudah disepakati bersama gitu. Contoh tadi datang tepat waktu. Ternyata pada faktanya masih ada juga anak-anak yang masih terlambat, tidak memindahkan kesepakatan kelas. Apakah dengan seperti itu perlu nggak hukuman itu kita berlakukan, atau kita harus selesaikan dengan cara yang bagaimana? Oke, terima kasih dari Ibu Putri. Dari yang saya sampaikan tadi tentang kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas itu sudah Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak. Di sini masih ada juga yang melanggar. Nah, itu yang ditanyakan Ibu Putri tadi. Jadi apakah perlu dihukum anak-anak tersebut atau bagaimana? Jadi hukuman kan sudah saya sampaikan tadi bapak-bapak ibu-ibu. Kita harus menjauhkan yang namanya hukuman. Hukuman itu sudah jalan terakhir dari hal-hal yang ingin kita capai untuk sukses itu sudah terakhir ya Bu Putri. Jadi kita bisa menggunakan ini segitiga restitusi tadi. Nah, kita harus tahu ini kan keyakinan kelas ini terakhir. Kita harus tanyakan dulu anak itu, kita panggil anak itu, kita tanyakan dulu ya. Kita menstabilkan identitasnya gitu ya. Kita stabilkan identitasnya. Kita stabil identitas anak itu tadi, kita panggil anak, kita tanya ya. Nah, kita menstabilkan identitas. Nah, di sini kita bisa nanya dengan anak-anak itu. Kita bisa memasukkan kata-kata ini. Nah, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita bisa memasukkan kata-kata ini ke dalam saat berbicara kepada anak tersebut. Ami, kenapa kamu terlambat? Ini Pak, membuat salah itu tidak apa-apa nak.
gitu. Terlambat itu tidak apa-apa. Baru kita selami terus, ya. Setelah itu kita lanjut lagi setelah menstabilkan anak, ibu, kita baru validasi tindakan. Nah, baru kita bisa lagi kita masukkan ini. Nah, jadi kamu patut bangga pada diri. Kamu pasti punya alasan mengapa terlambat. Nah, ini kita baru tahu alasannya kenapa dia terlambat dulu. Jangan atau datang kita marah, datang angkat kaki, tidak ada lagi ya bu ya. Lanjut sudah validasi, baru menanyakan keyakinan kelasnya tadi. Mungkin dia sudah sepakat apa keyakinan kelasnya dengan gurunya tadi, dan ibu sudah membuat kesepakatan kelasnya. Nanti Ani kalau kamu tidak datang terlambat, kamu akan pelajarannya banyak yang tertinggal. Kita tanya, kalau kamu terlambat apa yang kamu dapatkan itu banyak tertinggal. Memang mereka akan menjawab sendiri nanti bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan bu. Sudah itu lanjut. Ada yang ingin bertanya lagi, bapak dan ibu-ibu? Silakan Pak Arif. Saya mau bertanya, kalau guru kan tidak boleh marah. Nah, terkadang guru yang tegas dan sedikit suka marah itu lebih mampu mengontrol kelas dibandingkan dengan guru yang lemah lembut, tidak pernah marah, yang justru membuat murid lebih berani keluar masuk kelas, berani mengganggu temannya. Pokoknya lebih berani lah gitu daripada guru yang tegas dan sedikit kamu. Bagaimana menurut Bapak cara seperti itu? Tanya Dek sekali jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya. Saya bertanya masih sama dengan teman kita Pak Arif, masalah marah. Ini anak di dalam lokal itu berbeda-beda sifat anak tertentu, ya. Ada yang suka dilembuti, ada yang suka dikerasin. Ini yang saya tanyakan, bagaimana cara guru mengkontrolkan anak, atau bagaimana solusi guru memberi kepada anak yang tidak suka dikerasi atau anak yang tidak suka dirembuk. Itu bagaimana solusinya? Baiklah, terima kasih kepada Pak Arif dan Ibu Rodiah. Jadi gini ya bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, yang pertanyaannya begini ya, kalau tidak salah saya tangkap pertanyaan Pak Arif itu tadi, guru yang tegas, anak yang nyaman. Guru yang lembut, anaknya berantakan. Kan itu yang Pak Arif ya. Saya keluarlah, cueklah, kan itu. Mau betul? Tidak jauh-jauh kita pandang. Di sekolah kita ini ada juga seperti itu. Kan itu. Guru yang tegas, anaknya diam. Gurunya keluar, ganti guru yang tidak tegas kayak ayam berserah. Kan itu. Ya kan Pak Arif? Kan kita jam itu beda. Masuk guru kelasnya tegas, keluar datanglah guru agama, guru tegas yang tidak tegas, kan? Ribut anak-anak. Jadi gini ya bapak-bapak dan ibu-ibu, tegas dalam kategori hukum. Tegas dan hukuman itu kan beda-beda tipis ya. Hukuman itu keluarnya secara tidak langsung. Tegas itu tadi dari kesepakatan kelas kita.
Nah, kita kan punya kesepakatan kelas tadi. Jadi betul yang dikatakan Pak Arif, yang tegas itu, tapi kita tidak boleh menghukum. Tapi dengan tegas anak diam. Nah, jadi gini Pak ya, kita itu setiap guru harus mempunyai 5 posisi kontrol. Tadi kan gini Ibu, kalau kita sudah punya kesepakatan kelas yang sudah berjalan, nanti anak-anak itu akan mengikuti dari dalam diri. Itu tadi, ya. Jadi kita harus menjadi fasilitas, jadi teman bagi anak-anak. Posisi kontrol kita itu berada di teman, ya, Bapak dan Ibu-ibu. Jadi yang kata Pak Arif, yang biasa-biasa tadi berusaha menjadi teman bagi anak-anak, ya, supaya mereka apabila kita berbicara mereka mendengarkan, ya, Bapak dan Ibu-ibu. Sudah itu yang dilanjut tadi yang dibilang Ibu Rodia, kita ini kodrat alamnya beda Pak Desi, setiap orang-orang itu. Jadi kodrat alam itu Bu, kita itu terlahirkan dari tempat yang beda-beda, kondisinya yang berbeda-beda, tempatnya yang berbeda-beda. Ada anak pasar, ada anak PTN, ya. Ya, jadi di sini kodrat alam itu Bu berbeda-beda. Jadi untuk menyatukan itu kita harus punya juga posisi. Jadi di sini kita sebagai melihat anak yang berbeda-beda itu Bu, kan kita sebagai guru itu untuk mencapai manajer ini lah Bu. Jadi manajer ini kita bisa merangkul seluruh anak yang berbeda-beda itu tadi Bu. Tapi kalau kita mau menyesuaikan dengan anak yang hobinya berlari dengan hobi berjalan itu kan susah. Tidak mungkin kita setelah mengajar yang top kita mengajar lagi yang ikut. Dan itulah Bu. Maka kita harus punya posisi kontrol yang berada di posisi manajer, dan setidaknya kita terpantau lah. Lebih bagus itu adalah manajer. Nah itu Pak Arif. Jadi kita guru boleh tegas, tapi usahakan kita tidak lagi menghukum. Ya Pak ya, siap? Karena kita ini kodrat alamnya beda-beda Pak. Gimana Pak Arif? Sudah puaskah apa belum jawaban saya? Ya, saya sudah puas. Terima kasih Pak Arif dan Ibu-ibu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya sebagai caleg CGP Angkatan 7 Kabupaten Bogor Provinsi Jambi, sebagaimana tugas yang telah diberikan oleh kepada saya itu untuk mengimbaskan tentang budaya positif ini. Saya harap sedikit-sedikit, kalau perlu banyak Bapak-bapak dan mendapatkan ilmu yang saya sampaikan tadi. Jadi saya harap Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang pertama ayolah kita menjadi orang yang mengontrol diri kita sendiri, ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bersama-samalah kita mempunyai 5 nilai kontrol tadi, ya Bapak-bapak Ibu. Ya, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu berkah bagi ibu-ibu. Saya berbagi ilmu dengan ibu-ibu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, ya Bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu kekurangan dari saya sendiri. Kalau ada terlebih itu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberi waktunya untuk saya. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak dalam keadaan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Salam bahagia untuk semuanya.